target utama dari sebuah kepemimpinan adalah menghadirkan daerah, menghadirkan negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kenapa? Kalau itu bukan targetnya, kita dapat melihat bagaimana realita Hawaii yang terkenal dengan pantai surgawinya gitu kan. Tapi hanya dalam jangka 4 jam saja Allah luluh lantakan semuanya Hawaii itu. Untuk itu mudah-mudahan ini jadi introspeksi kita semua dan terus kita gelorakan semangat amar ma'ruf nahi munkar yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqad qala Allah taala fi kitabihil azizil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saudara host yang saya hormati, saya cintai, semoga semuanya yang mengikuti Zoom meeting ini mendapatkan keberkahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Rabb, amin. Sholawat beserta salam semoga tersanjung kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan berita yang lagi viral di berbagai lini masa media sosial ataupun media-media mainstream yang cukup mendapatkan atensi dari kalangan ulama dan masyarakat Jawa Barat terkait dengan pendirian patung. Tadi telah dijelaskan oleh Ketua API Jabar, Kang Haji Asep Saripudin, ada dua yang menghebohkan tentang pembangunan patung Soekarno ini. Yang pertama, patung Soekarno yang akan dibangun di Gor Saparua. Dan yang kedua, itu kerjasama antara Yayasan Putra Nasional Indonesia dengan Pemprov Jabar. Dan yang kedua, patung yang ada di komplek perkebunan Ciwalini yang dikemukakan oleh Bupati Bandung Barat dengan nilai yang fantastis 10 triliun. Yang pertama dari sisi pandangan syariat tadi telah dikemukakan oleh Ustadz Asep begitu banyak dari kacamata syariat, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Siti Aisyah bahwa asyadun nasi adaban, seberat-beratnya manusia siksaannya adalah orang-orang yang membuat patung. Itulah tentang hadisnya sudah banyak dijelaskan oleh Ustadz Asep dan itu sudah saya tulis dalam surat terbuka yang saya bagikan secara khusus dan dari Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Kabupaten Ciamis, namun suratnya belum sempat dilayangkan secara khusus ke Gubernur Jawa Barat, tapi saya kasih judul surat terbuka. Ya, jadi dari sisi konsep syariat, ulama madhab yang 4, Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali itu sepakat yang namanya membentuk gambar 3 dimensi atau yang disebut dengan patung, itu hukumnya haram. Patung itu kan ada 2. Satu ada patung yang disembah namanya asnam, berhala. Yang kedua ada patung yang menggambarkan makhluk hidup dengan 3 dimensi. Ya, itu pun hukumnya haram. Yang kedua, dari sisi kacamata histori, sejarah. Begitu banyak manusia-manusia dalam rentang sejarah itu menggambarkan tokoh-tokoh yang dipatungkan, pada akhirnya ketika terjadi degradasi akidah, degradasi keyakinan dan tauhid, itu pada akhirnya yang tadinya patung biasa-biasa saja pada akhirnya disembah. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita tentang masa-masa di masa yang akan datang berkaitan dengan patung-patung ini. Selanjutnya yang kedua, tadi dari sisi fikul aulawiyah atau fikih skala prioritas ya. Tadi itu juga telah dikemukakan. Saya kira skala prioritas
pembangunan ya, apalagi Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil yang notabene beliau suka menyebutkan histori beliau sebagai putra cucu pendiri pesantren. Kiai, ini alangkah baiknya apabila beliau ingin membuat sebuah kebijakan, apalagi di akhir masa jabatan yang akan berakhir 5 September, itu berembuk dengan para ulama, para kiai, sehingga kebijakan di akhir masa jabatan ini tidak malah kontraproduktif yang dapat menimbulkan reaksi, karena reaksi itu muncul daripada aksi. Nah, ini skala prioritasnya kan ya kurang, karena masih banyak masyarakat yang konon kan sekarang ini lagi digemor-gemorkan tentang penanganan stunting ya, anak kurang gizi, atau masyarakat yang akibat terdampak daripada COVID-19 ini secara ekonomi kan belum rebound. Alangkah baiknya, ini bagian daripada nasihat kita kepada para pemimpin, itu skala prioritasnya bukan pada patung, bukan pada patung, ini skala prioritasnya. Ini bagian daripada mubadzir lah, bagian daripada tabdir, dan kita mengkritisi itu. Selanjutnya, bagi kita sebagai ustadz kampung lah, atau para pendakwah, para dai, ini penting melakukan amar ma'ruf nahil munkar. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, idza turikat al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, maka nuziat barakatud dunia. Apabila amar ma'ruf nahil munkar telah ditinggalkan, maka dicabutlah keberkahan dunia ini. Ini inti permasalahan kita, bahwa sekecil apapun kemunkaran yang terlihat, beritanya sampai kepada kita, itu harus direspon oleh kita sebagai bagian daripada amar ma'ruf nahil munkar. Untuk itu kita telah melayangkan, dan kita juga menyayangkan, apalagi tadi dijelaskan bahwa MUI Kota Bandung juga tidak menyetujui. Untuk itu mudah-mudahan di waktu sisa ini Bapak Muhammad Ridwan Kamil bisa berpikir dengan jernih agar tidak meninggalkan legacy yang justru membuat kontraproduktif di tengah-tengah kehidupan masyarakat Jawa Barat yang sangat religius. Yang ketiga yang keempat, bahwa yang menjadi alasannya penghormatan terhadap sosok pahlawan ya. Sosok pahlawan. Padahal kalau kita baca bahwa penghormatan kita kepada sosok pahlawan itu lebih bagus apabila dibentukkan dalam buku-buku sejarah. Dulu ketika SD, SMP, itu kita baca sejarah ada buku FSPB Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa kan dulu. Sekarang nggak ada itu di sekolah-sekolah. Ini alangkah baiknya bagaimana memunculkan heroisme seorang Soekarno. Bagaimana memunculkan heroisme serial kepahlawanan di Jawa Barat ini begitu banyak. Ada Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Ahmad Sanusi, keduanya adalah tokoh ulama Jawa Barat, yang satu dari Majalengka, yang satu dari Sukabumi, yang kedua-duanya bagian daripada panitia persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Di Tasikmalaya ada Kiai Haji Zainal Mustafa, ada Muhammad Toha yang melakukan bom istishhadi pada saat itu, meledakkan gudang senjata Belanda. Ada Cut Nyadin makamnya di Sumedang, itu kan perlu digali. Bagusnya kalau di angka 15 miliar itu dipakai cetak buku untuk menyebarluaskan tentang makna sejarah dari para tokoh itu. Saya kira lebih elegan, lebih beradab, dan lebih bernarasi jangka panjang untuk menghadirkan semangat heroisme kepahlawanan bagi anak muda dan masyarakat Jawa Barat. Jadi bagi kami menggali, mempertahankan, menghormati para pahlawan adalah dengan cara menggali karakter dan sifat para pahlawan dengan jalan mencetak buku, menjelaskan dalam berbentuk diorama, atau lebih hebat dalam bentuk audiovisual. Itu lebih elegan, lebih beradab, dan lebih berjangka panjang ketimbang dibentukkan dalam bentuk patung yang saya kira tidak sesuai dengan kondisi religius masyarakat Jawa Barat itu sendiri. Nah, itu saya kira, kecuali kalau memang itu ada kalkulasi politik, nah itu di luar
perhitungan kita, Bang Ahmad Ozinuddin ya, itu di luar perhitungan kita itu. Nah, selanjutnya yang kelima, kami menilai bahwa ada kaidah usul fikih yang menyatakan bahwa hukmul hakim manutun bil maslahat. Hukmul imam manutun bil maslahat, bahwa kebijakan seorang pemimpin itu harus dikaitkan dengan maslahatul umat. Nah, jadi ini yang kita kritisi, bahwa kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kemaslahatan umat hanya untuk mencari bargaining position umpamanya dengan pihak-pihak tertentu dengan tujuan-tujuan jangka pendek. Nah, ini pada akhirnya adalah maslahatnya lebih kecil. Padahal seorang pemimpin itu kan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Quraisy, ada dua tujuan daripada kepemimpinan sebuah negara. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Jadi Allah ketika memerintahkan ibadah kepada manusia, itu tujuannya adalah yang pertama at'amahum min ju', karena Allah telah memberikan asupan makanan bagi orang yang lapar. Yang kedua, memberikan rasa aman. Jadi kepemimpinan itu sesungguhnya yang paling utama adalah bagaimana menyelesaikan perut rakyat, bukan buat patung, menyelesaikan perut rakyat. Jangan sampai stunting digembar-gemborkan mau diselesaikan, tapi pada akhirnya kebijakannya tidak at'amahum min ju'. Yang kedua, menghadirkan rasa aman bagi masyarakat. Ini kalau terjadi kegaduhan seperti ini, pada akhirnya kita banyak hal-hal yang lebih penting harus kita pikirkan, pada akhirnya pikiran kita tertuju ke arah sana. Nah, ini artinya bahwa mudah-mudahan kepemimpinan ke depan ini bisa menghadirkan dua hal. Bagaimana masyarakat menjadi sejahtera, yang kedua bagaimana masyarakat terjamin rasa amannya. Yang terakhir dari saya bahwa sangat penting bagi kita untuk terus melakukan koreksi-koreksi kepada para pemimpin. Kenapa? Karena berbicara hak di hadapan para pemimpin, itu kata Rasulullah jihad yang paling besar. Kalimatu adlin ingda sultanin jairin zihadun, kalimah yang adil, tegas, lugas, berdasarkan pada fakta dan data di hadapan pemimpin yang melenceng, ya itu adalah jihad. Jadi insya Allah kita akan terus menyuarakan surat terbuka sudah kita layangkan. Demo-demo jalanan yang dijamin konstitusi di bawah api juga terus digalakan. Dan insya Allah mudah-mudahan para pemimpin kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka harus yakin bahwa kepemimpinan adalah amanah dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkaca terhadap perjalanan sejarah, bagaimana ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ada seekor himar saja yang kakinya terpeleset di jalan yang ada di teritorial Umar bin Khattab. Beliau menangis sehari semalam. Kenapa? Karena merasa berdosa. Ada seekor himar yang di jalanannya mengakibatkan terpelesetnya seekor himar. Itu himar loh, bukan manusia. Apalagi kalau manusia. Itu sebabnya mudah-mudahan ke depan pemimpin-pemimpin kita hadir, pemimpin-pemimpin yang ideal, yang mencintai rakyatnya, yang mengajak rakyatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan target utama dari sebuah kepemimpinan adalah menghadirkan daerah, menghadirkan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa? Kalau itu bukan targetnya, kita dapat melihat bagaimana realita Hawaii yang terkenal dengan pantai surgawinya gitu kan. Tapi hanya dalam jangka 4 jam saja Allah luluh lantakan semuanya Hawaii itu. Untuk itu mudah-mudahan ini jadi introspeksi kita semua, dan terus kita gelorakan semangat amar ma'ruf nahi munkar, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Demikian. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.